Kita membaca Mazmur pasal 105 ya, ayat yang ke 39, 40, 41. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh dan dengan roti dari langit. Dikenyangkannya mereka, dibukanya gunung batu, maka dipancarkanlah air, lalu mengalir di padang kering seperti sungai. Hari ini kita belajar Tuhan punya banyak cara. Dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menolong bangsa Israel. Yang pertama yang Tuhan buat adalah Dia membentangkan awan menjadi tudung dan api menerangi di malam hari. Saudara, kebutuhan di padang gurun itu 3. Satu, makanan. Yang kedua, kalau panas terik perlu payung. Yang ketiga, kalau malam perlu api. Nah, yang keempat itu keamanan. Saudara, 4 hal ini. Saudara, untuk berjalan di padang gurun, mereka juga butuh pakaian yang dingin dan juga butuh pakaian anti dingin, dan juga butuh kalau siang mereka walaupun gak ada air tapi mereka gak kepanasan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ini unik. Mereka sepanjang perjalanan 40 tahun tidak perlu payung, tapi payung yang umum diberi awan sehingga teduh, saudara, sehingga tidak kepanasan. Kalau kepanasan itu begitu susah di padang gurun. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau malam diberikan cahaya. Kenapa? Kalau tidak, maka begitu banyak binatang buas dan perlu keamanan. Mereka perlu makan dan minum, dan Tuhan memberikan. Tidak ada pabrik roti, Tuhan memberi roti. Nah, satu kejadian yang menarik di dalam ayat ini, mereka minta daging. Bagaimana saudara? Di tengah-tengah perjalanan 6 juta orang laki-laki, 600.000 orang laki-laki, dan belum perempuan, belum anak-anak, dan mereka meminta daging. Dan yang menarik, bagaimana caranya Tuhan memberikan makan daging bagi mereka. Nah, dalam Bilangan pasal 11, saudara, diceritakan dari ayat yang ke-13. Bilangan 11 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Dari manakah aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini? Sudah dikasih oleh Tuhan, ketika Musa sebagai pemimpin dituntut menyiapkan makan daging bagi sekian banyak orang, Musa berkata, dari manakah aku mengambil? Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi sebuah kebutuhan yang besar, saudara, ada sebuah pertanyaan atau sebuah ungkapan, dari mana saya bisa mendapatkannya? Nah, ini pertanyaan manusiawi. Dari mana saya bisa menghasilkan? Saudara, kebutuhan kita sumber kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Orang yang mau pinjam kita dana pun kalau mau pinjam terbatas. Dari mana sumbernya? Nah, sudah dikasih oleh Tuhan ayat yang ke-14. Ayat 14 berbunyi demikian. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Respon yang kedua, Musa dikatakan, aku ini seorang diri, aku gak sanggup menanggung beban. Yang kedua, saudara, ketika kita menghadapi pergumulan, tuntutan, kebutuhan, kita melihat ke dalam diri kita. Aku gak sanggup, aku tidak mampu lagi untuk pikul beban ini. Ini kesalahan kita kedua, saudara. Kenapa kita gak pandang Tuhan? Tuhan punya banyak cara tolong kita melihat nanti. Tapi respon kita melihat, saya gak sanggup lagi, saya gak mampu. Di satu sisi betul, memang seharusnya kita jujur berkata, memang saya gak mampu. Terus kalau saya gak mampu, saya harus apa? Itu pertanyaan yang selanjutnya. Saya harus bagaimana? Maka seharusnya kita harus cepat. Saya perlu Tuhan, saya perlu mujizat, saya perlu keajaiban, saya perlu anugerah, saya perlu rahmat daripada Tuhan.
ayat yang ke-22 ini juga pertanyaan anak manusia ayat 22. Ya, berbunyi demikian. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih sehingga mereka makan daging dengan cukup? Atau dapatkah ditangkap ikan-ikan di laut? Pertanyaan manusia yang ketiga, saudara, ketika kita berhadapan dengan kebutuhan, dapatkah? Ya, tadi siapakah? Yang kedua, dari manakah? Yang ketiga, dapatkah? Dan Musa dan timnya berpikir, oke lah kalau begitu. Kalau ditangkap semua binatang yang ada di darat dan kita tangkap ikan dari laut, tapi gimana nangkapnya? Kita nggak ada bawa, bukan harimau gitu ya, dan nggak bisa. Nah yang ketiga, saudara, dalam menghadapi setiap tuntutan hidup, pergumulan, kita berkata dapat atau tidak. Apakah saya mampu atau tidak? Dapat atau enggak? Itu berbicara tentang akal kita, kemampuan kita, daya kita, dan fasilitas yang kita punya. Sudah kalau masih mentok di situ, kita nggak ada jalan keluar. Kita mentok ke siapa? Berarti kita cari manusia, apa yang bisa tolong saya? Dari mana? Bicara tentang sumber yang kita dapatkan. Nah, kalau tanya sama Tuhan, pasti dapat. Maka kita melihat cara Tuhan menolong kita. Ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjawab, memang Yesus jawaban kepada Musa, masakan kuasa Tuhan tidak atau kurang? Masa kuasakan Tuhan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman ini terjadi kepadamu atau tidak. Sudah dikasih oleh Tuhan. Hal yang paling menegaskan bagi kita hari ini, apakah kuasa Tuhan kurang untuk kita? Nah, saya pikir kuasa Tuhan cukup. Tuhan cukup hebat, Tuhan cukup handal. Tuhan adalah penguasa jagat raya. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan bagaimana cara Tuhan? Sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan berkata bahwa apakah kuasaku tidak cukup atau kurang? Aku ini kurang powerful, aku ini kurang bijaksana. Apakah enggak cukup kau melihat langit segalanya kuciptakan dan lain sebagainya? Lalu ayat 31, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Saya paling suka ini. Saudara, Tuhan yang ciptakan angin, Dia yang membuat angin bergerak. Kemana arah angin bergerak dan apa tujuan angin bergerak? Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya di atas tempat perkemahan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Saudara, luar biasa, angin gak bisa membaca kata orang. Saudara, dikasih oleh Tuhan, ternyata angin yang daripada Tuhan itu ditujukan di kumpulan burung puyuh yang sedang bermain-main di udara. Dan sekian juta burung puyuh itu dan dibawa. Dan luar biasa, angin itu gak kecepatan, gak lewat daripada perkemahan. Dan akhirnya pas di situ terjadilah hujan burung puyuh. Saudara, tingginya 2 hasta dan kalau berjalan dikelilingi sehari perjalanan jauhnya. Wow, luar biasa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang menarik bagi saya yang pertama, Tuhan ahli dalam menolong seseorang, canggih dalam menolong seseorang. Bahkan mereka berpikir begini, apakah mau ditangkap binatang di darat? Atau mau diambil pakai apa ikan yang di laut? Tuhan gak pakai jurus darat, gak pakai jurus laut, tapi Tuhan pakai jurus udara. Luar biasa. Sering dalam kehidupan kita, saudara, cara Tuhan tolong bagaimana? Sering kita mengkonsepkan cara manusia, siapa yang bisa kita menolong kita, dari mana pertolongan, dapatkah saya menolong dan lain sebagainya. Tapi cara Tuhan menolong, cara yang tidak terduga. Bagaimana cara Tuhan menolong Yosua? Ini lebih unik lagi, saudara. Tuhan menolong Yosua, katanya matahari enggak bergerak selama lebih daripada 24 jam. Haleluya. Cara Tuhan menolong itu ajaib, unik, luar biasa.
cara Tuhan membuka mata Petrus, pancing ikan, di dalam ikan ada mata uang, logam, dinar dan lain sebagainya. Saudara kasih Tuhan, percaya Tuhan punya bermacam cara menolong kita hari ini. Percaya Tuhan sanggup, percaya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jika bangsa Israel di tengah padang gurun bisa makan burung puyuh dengan cara yang unik, ajaib dan luar biasa, saya percaya Tuhan akan tolong kita hari ini. Tuhan akan mampukan kita untuk melewati krisis COVID-19. Tuhan akan tolong keluarga kita. Tuhan akan tolong anak-anak kita. Tuhan akan tolong ekonomi kita dengan cara yang ajaib, dengan cara yang supranatural, dengan cara yang dahsyat dan luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan berkati hidup kita. Bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara doa saya. Berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Kiranya Tuhan punya banyak cara menolong kita, memberkati kita, dan membuat pemulihan, penyegaran, penyembuhan. Bukan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami mulai hari Senin ini dalam anugerah Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, supaya kami dapat Tuhan melihat pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan punya banyak cara, dan Tuhan ajaib dalam menolong kami. Dalam setengah-tengah kesulitan, kami ingat firman Tuhan, apakah kuasaku tidak cukup? Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sempurna. Tuhan sanggup tolong kami. Kau Allah yang Maha Kuasa, Kau Allah yang El Shaddai. Kau sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Jika Kau mau, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kami percaya, besarkan iman kami, pengharapan kami, harapan kami kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberi yang terbaik pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, selamat menjalani aktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, keluarga diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Shalom. Suara pengharapan memberikan pengharapan setiap hari. Haleluya.